Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasila Hayati dengan NIM 220231004. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 9 di mata kuliah Dasar Ilmu Pendidikan yang berjudul Masalah Pokok Pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah perbedaan program-program pendidikan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. Permasalahan pendidikan ada beberapa jenis, yaitu pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pendidikan. Yang kedua yaitu kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus menampung di dalam suatu sistem pendidikan. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Contohnya, di suatu daerah terpencil terdapat hanya satu sekolah saja. Nah, kebanyakan murid putus sekolah karena tidak dapatnya tertampung di sekolah yang ada di daerah tersebut. Kualitas pendidikan. Hal ini berhubungan dengan kualitas guru yang rendah, sarana belajar yang kurang memadai, dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu faktor internal, meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. Faktor eksternal, masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Upaya pemecahan masalah kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan cara 1. Seleksi yang ketat terhadap calon. 2. Pelatihan dan pengembangan tenaga pendidikan. 3. Penyempurnaan dan penetapan kurikulum. 4. Pembangunan sarana dan prasarana. Efisiensi pendidikan. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada atau waktu, tenaga, biaya. Tenaga, sarana, kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila terjadi misalnya tidak hemat, boros waktu, biaya tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah. Permasalahan efisiensi pendidikan dapat dipecahkan, yaitu berorientasi pada peserta. 2. Pemanfaatan sumber belajar. Contohnya, guru mengajar seharusnya 3 kali dalam seminggu, tetapi guru tersebut hanya masuk 2 kali dalam seminggu. Baiklah, sekian, terima kasih. Baiklah, saya Fili Afriani dengan NIM 220231001 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang efektivitas pendidikan dan juga relevansi pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan efektif atau ideal apabila hasil yang dicapai sesuai dengan program yang dibuat, seperti rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan kuliah dapat dikatakan efektif. Selanjutnya yaitu relevansi pendidikan.
Sama dengan efektivitas pendidikan, pendidikan pun dikatakan relevan atau sesuai dengan sistem apabila sistem pendidikan dapat menghasilkan relevansi atau kebutuhan pembangunan sesuai dengan kebutuhan atau kebutuhan tenaga pendidikan yang meliputi kuantitas atau kuantitas dan juga kualitas serta mutu dan juga hal tersebut. Masalah relevansi merupakan masalah yang berhubungan dengan kesesuaian antara pemilik pengetahuan atau keterampilan, sikap atau lulusan suatu sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau kebutuhan dalam tenaga kerja. Pendidikan dikatakan tidak relevan apabila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada atau kurang relevan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Identifikasi masalah sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan antara lain 1. Pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Maksudnya, terkadang terdapat tenaga kependidikan yang mengajar tidak sesuai dengan jurusannya. 2. Padahal dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pendidik kurang menguasai dari 4 komponen yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. 4. Pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik sehingga dia mengajarkan secara tidak maksimal. 5. Pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. 6. Pendidik mengajar tidak sesuai silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. 7. Masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 seperti pengajar di tingkat SD atau MI minimal berijazah S1 atau D4. 8. Tenaga kependidikan biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga keperpustakaan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif, memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan yang diprioritaskan penanggulangannya di Indonesia yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Beberapa contoh permasalahan aktual pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan pokok pendidikan dan dapat dibahas dalam makalah ini. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada salah, tolong maafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.